Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas 2 kami yang berjudul Studi Kasus PLTSA di TPA Benowo Kota Surabaya. Next. Baik, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Erik Rawanis Giansa, NIM saya 13211014. Yang kedua ada Putri Taliana, NIM 13211050. Yang ketiga ada Ranmi Septo Dermanik, NIM 13211054. Yang keempat ada Rizky Ramadhani, NIM 13211058. Yang terakhir ada Tasya Mirja, NIM 13211066. Next. Baik, di sini ada pun outline yang kami bawa. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada perhitungan konservasi energi, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada kesimpulan. Next. Baik, di sini masuk ke pendahuluan. Poin pertama, tempat pengosesan akhir TPA ini berada di Kecamatan Benowo sebagai salah satu wilayah di Kota Surabaya yang memiliki potensi yang besar untuk mengolah sampah secara efisien dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA menggunakan metode gasifikasi. Untuk poin kedua, pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA dengan metode gasifikasi yang mana ini merupakan teknologi yang telah terbukti efektif dalam mengolah sampah secara berkelanjutan. Metode gasifikasi ini merupakan sebuah teknologi yang mengubah sampah padat menjadi gas atau bahan bakar sintetis yang dapat digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik. Untuk poin ketiga, pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA memiliki potensi mengurangi pencemaran. Yang mana di sini pencemaran seperti udara dan tanah yang sering terjadi akibat pembakaran sampah terbuka. Di sini kita untuk mengurangi pencemaran tersebut dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan partikulat berbahaya sehingga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk poin keempat, manfaat pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA dengan metode gasifikasi. Yang dimana metode gasifikasi ini di Kecamatan Benowo tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan, tetapi juga akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengolahan sampah secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pihak pemerintah daerah dan pihak swasta dan masyarakat. Next. Baik, selanjutnya masuk ke perhitungan teknologi gasifikasi. Jadi yang pertama kita harus menghitung dulu jumlah kalori atau kakalnya. Dengan rumus jumlah berat jenis sampah organik dikalikan dengan nilai sampah organik. Di sini dengan jumlah berat jenis sampah organiknya sebesar 1000,09 kakal per kilogram dikali dengan 336.300 kg per hari. Didapatkan hasil jumlah kalori sebesar 366.332 kakal per hari. Kemudian dihitung jumlah energinya dengan satuan kWh menggunakan rumus jumlah kalori dikalikan dengan nilai kWh-nya per hari. Di sini diperoleh jumlah kalorinya 366.332 kakal per hari dikali dengan 0,00116 kWh per hari. Maka diperoleh jumlah energi sebesar 424.9946 kWh per hari. Kemudian dihitung jumlah thermal sampahnya dengan rumus jumlah energi dibagi dengan jumlah jam dalam satu hari, yaitu 424,9946 kWh per hari dibagi 24 jam per hari. Sehingga jumlah thermal sampah adalah sebesar 17,706 TKW. Next. Kemudian dihitung lagi daya keluaran boilernya menggunakan rumus kapasitas termal sampah dikali dengan efisiensi keluaran boiler. Di sini efisiensi keluaran boilernya sebesar 80% sehingga diperoleh daya keluaran boilernya sebesar 14.164,87 kW.
Kemudian dihitung daya neto turbin uapnya dengan rumus daya keluaran boiler dikali efisiensi turbin. Di sini untuk efisiensi turbinnya sebesar 25%, sehingga diperoleh daya neto turbin uapnya sebesar 3.541,22 kWh. Kemudian dihitung daya keluaran pada generator dengan rumus daya neto turbin uap dikali efisiensi generator, di mana efisiensi generatornya sebesar 90%, sehingga diperoleh daya keluaran pada generator sebesar 3.187,09 kW. Kemudian dihitung nilai W-nya dengan rumus P dikali T, yaitu 3.187,09 kW dikali 24 jam, sehingga diperoleh nilai W adalah sebesar 76.490,16 kWh per hari. Next. Selanjutnya ada perhitungan teknologi insinerasi, di mana yang pertama itu menghitung kalor dengan persamaan dulu. Yang pertama ada HV, KJ per KG sama dengan 338,2 dikali C ditambah 1442,8 dikali H dikurang O dikurang 0 dibagi 8 ditambah 94,2 dikali S, di mana C-nya sendiri didapatkan 31,22%, H-nya 8,17%, O-nya 55,68%. Persamaan dulang yang dihitung adalah 12,260 kJ per KG. Kemudian untuk memanaskan air pada boiler hingga menjadi steam, diasumsikan bahwa efisiensi dari perpindahan panas adalah 70%, dalam arti bahwa hanya 70% panas yang mampu dimanfaatkan boiler untuk memanaskan air. Di mana energi pada steam yang tersedia sama dengan 70% of heat energi oksigen, 0,70 dikali 12,2669 kJ per KG didapatkan 8.582,8483 kJ per KG. Next. Nah, energi pada steam yang telah dihitung digunakan untuk menjalankan turbin, di mana turbin dikopel dengan generator untuk menghasilkan unit listrik atau kWh dengan ketentuan 1 kWh-nya sama dengan 3.600 kJ per H. Diasumsikan bahwa efisiensi konversi energi adalah 31,6%, sehingga input panas yang dibutuhkan untuk membangkit listrik adalah 3.600 kJ per H dibagi dengan 31,6%, yaitu 11.395 kJ per kWh, di mana untuk menghitung daya pembangkit listriknya sama dengan steam energi dibagi 11,395 kJ per kWh sama dengan 8,582,483 dibagi 11,395 kWh per kg oksigen sama dengan 0,753 kWh per kg. Kemudian dengan total berat sampah yang diasumsikan di awal adalah sebesar 250 ton per hari, maka didapatkan total pembangkit daya listrik adalah 0,753 dikali 250 ribu kWh per hari, yaitu sebesar 188.295 kWh per hari. Diasumsikan bahwa daya untuk pembangkit sendiri adalah sekitar 6% dari total daya pembangkit listrik, serta diasumsikan head loss-nya yaitu 5%, di mana untuk daya pemakaian sendiri sama dengan 0,06 dikali 188,295 kWh per hari sama dengan 11.297,7 kWh per hari. Kemudian untuk asumsi head loss-nya sendiri yaitu 0,05 dikali 188,295 kWh per hari sama dengan 9.475 kWh per hari. Kemudian untuk daya pembangkit bersihnya sama dengan total daya pembangkit dikurang pemakaian sendiri plus head loss-nya, yang dimana didapatkan sekitar 188.295 dikurang 11297,7 ditambah 9414,75 didapatkan yaitu sebesar 167,6 mWh per hari. Next. Kemudian di sini ada perbandingan gasifikasi dan insinerasi dengan persamaan Dulong. Jadi di sini setelah dihitung untuk perbandingan gasifikasi insinerasi didapatkan untuk gasifikasi sendiri untuk energi steamnya yang tersedia adalah didapatkan 73,67 kJ per KG, dan untuk insinerasinya didapatkan 70% untuk energi steamnya yaitu 8,582483 kJ per KG, di mana untuk C-nya sendiri pada saat gasifikasi dipakai 39,21, untuk H-nya 5,53%, untuk O-nya 20,86%, dan S-nya 0,31%. Kalau untuk insinerasinya C-nya sama dengan 31,22%, H-nya 8,17%, O-nya
55,68%. Next. Yang selanjutnya perbandingan gasifikasi dan insinerasi dengan persamaan Dulong. Untuk gasifikasi, untuk daya pembangkitnya itu steam energi dibagi 11.000,395 kJ per kWh, itu didapatkan 0,0065 kWh per kg. Untuk totalnya itu daya pembangkit dikali 250.000 kWh per hari. Untuk daya pembangkitnya itu 0,0065 kWh per hari dikali 250.000 kWh per hari didapatkan 1616,43 kWh per hari. Dan untuk daya pemakaian sendiri itu 0,06 dikali 1616,43 kWh per hari didapatkan 96,99 kWh per hari. Dan untuk insinerasi daya pembangkitnya itu steam energi dibagi 11.000,395 kJ per kWh itu didapatkan 0,753 kWh per kg. Dan untuk total dari insinerasi itu daya pembangkit dikali 250.000 kWh per hari, itu untuk daya pembangkit 0,753 kWh per hari dikali 250 kWh per hari didapatkan 188,295 kWh per hari. Dan untuk daya pemakaian sendiri itu 0,06 dikali 188,295 kWh per hari didapatkan 11,297,7 kWh per hari. Dan untuk gasifikasi untuk asumsi head loss-nya itu 0,05 dikali 1616,43 kWh per hari didapatkan nilai 80,82 kWh per hari. Dan untuk daya bersih pembangkit itu total daya listrik dikurang pemakaian sendiri plus head loss itu sama dengan 1616,43 dikurang 96,99 ditambah 80,82 didapatkan 1438,62 kWh per hari. Itu jadikan 1,44 mWh per hari. Untuk insinerasi asumsi head loss-nya itu 0,05 dikali 188,295 kWh per hari itu didapatkan 9,414 kWh per hari. Dan untuk daya bersih pembangkitnya, total daya pembangkit dikurang pemakaian sendiri plus head loss itu 188,295 dikurang 11,297,7 ditambah 9414,75 didapatkan 167,6 mWh per hari. Dan untuk perbandingan gasifikasi dan insinerasinya dari prinsip kerja untuk teknologi gasifikasi itu melalui kadar oksigen atau udara rendah, sedangkan untuk insinerasi melalui kadar oksigen atau udara berlebih. Dan untuk suhu pada teknologi gasifikasi itu 500 sampai 1800 dan untuk teknologi insinerasi itu 800 sampai 1450. Untuk umur ekonomis itu pada teknologi gasifikasi itu 10 tahun, sedangkan teknologi insinerasi itu 125 tahun. Untuk efisiensi termal pada gasifikasi itu 12 sampai 18% dan untuk insinerasi itu 18 sampai 28%. Untuk output pengolahan pada gasifikasi itu menggunakan gas sintesis dan untuk insinerasi itu menggunakan gas panas. Terus tuh peluang penanganan sampah pada teknologi gasifikasi itu 80 sampai 90%, sedangkan insinerasi itu 80%. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk gasifikasi, kelebihannya tidak emisi GRK, kedua ada semua sampah terolah, ketiga teknologinya mudah dikembangkan, untuk kekurangannya input energi tinggi, kedua modal dan operasional besar. Untuk kelebihan dan kekurangan insinerasi, yang pertama mengurangi volume sampah hingga 80%, kedua mengurangi massa sampah hingga 70%, sebagian besar sampah padat kota dapat diolah, dan terakhir pengaturan mudah dan perawatan cepat. Untuk kekurangannya yaitu polusi udara, melepas dioksin, modal besar, penolakan publik, menghasilkan limbah padat berbahaya atas suhu. Next. Baik, untuk kesimpulannya, jadi setelah melakukan perhitungan konversi energi menggunakan teknologi gasifikasi dan insinerasi, maka dapat disimpulkan pada tadi kasus gasifikasi dengan jumlah berat sampah 3.157 kg per hari
diperoleh keluaran generator sebesar 76.490 kW per hari. Pada perhitungan nilai kalor menggunakan persamaan Dulong. Diperoleh daya bersih pembangkit sebesar 1,44 MW per hari. Sedangkan pada studi kasus insinerasi dengan total berat sampah sebanyak 250 ton per hari, pada perhitungan nilai kalor menggunakan persamaan Dulong, diperoleh energi steam sebesar 12.260,69 kJ per kilogram dan menghasilkan total pembangkitan daya listrik sebesar 188,295 kW per hari. Daya bersih pembangkit yang diperoleh adalah sebesar 167,6 MW per hari. Kedua, setelah dilakukan perhitungan menggunakan persamaan Dulong dengan berat total sampah sebanyak 250 ton per hari pada teknologi gasifaksi dan insinerasi, disimpulkan bahwa teknologi insinerasi lebih banyak menghasilkan daya pembangkit listrik dibandingkan dengan teknologi gasifaksi. Dan terakhir, adapun kelebihan dari metode gasifaksi pada segi umur ekonomis adalah dapat dijalankan selama 10 tahun, sedangkan untuk teknologi insinerasi dapat dijalankan selama 125 tahun. Dalam segi penanganan sampah, teknologi gasifaksi dapat menangani 80% hingga 90% sampah. Sedangkan pada metode insinerasi adalah sebesar 80%. Jadi untuk dalam segi kekurangan, kedua metode gasifaksi dan insinerasi ini sama-sama membutuhkan modal awal yang lumayan cukup besar. Baik, ini adapun daftar pustaka yang kami pakai. Next. Sekian dari kami presentasi kelompok 5 tugas 2 yang berjudul studi kasus PLTSA di TPA Bonowo, Kota Surabaya. Apabila ada salah kata dalam mempresentasikan dan kekurangan dalam mempresentasikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.